Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutalama. Saudaraku, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul yaitu menerima dan menjalani takdir Allah. Saudaraku, belum dianggap orang beriman jika salah satu dari 6 pokok iman diingkarinya. Ketentuan yang baik dan buruk seseorang adalah termasuk salah satu bagian dari 6 pokok iman yang harus diimani oleh orang mukmin yang sempurna. Demikian pula menerima ketentuan ilahi adalah merupakan realisasi dan cara kita beriman kepada ketentuan tersebut. Namun kita pun juga diwajibkan untuk berusaha, karena berusaha itu pun adalah ketentuan takdir Allah juga. Suatu contoh, di tengah-tengah perjalanan turun hujan sangat lebat. Lantas kita menyerah begitu saja sambil berkata di dalam hati bahwa sudah menjadi ketentuan Tuhan, tanpa adanya usaha mencari tempat yang teduh. Tidak kita berusaha mencari tempat yang teduh, lari menghindari hujan yang sangat deras itu. Yang berarti tempat teduh itu pun adalah ketentuan ilahi. Kita menghindari takdir hujan, lari menuju takdir teduh. Demikian pula jika kita tertimpa musibah, sakit, atau lainnya, kita terima takdir sakit dengan takdir penyembuhnya berobat. Kita terima takdir maksiat dengan takdir taubat dan lain-lain. Yang berarti kita telah berbuat sesuatu yang diwajibkan atau diridhoi oleh Allah. Bahkan apabila kita biarkan takdir maksiat tanpa kita berusaha menghindarinya, maka berarti kita telah mengundang kemarahan atau kemurkaan Allah. Ketentuan Allah tentang rajin belajar, giat berusaha adalah suatu keuntungan di dunia, dan ketentuan amal baik dengan hasil usahanya itu merupakan kebahagiaan di akhirat. Demikian pula sebaliknya, malas berusaha dan enggan beramal baik adalah suatu kerugian di dunia dan di akhirat. Maka masuklah golongan orang-orang yang dimarahi dan dibenci oleh Allah. Jamaah, saudaraku di mana saja berada, ketika kita melakukan usaha sampai pada titik maksimal kemampuan dan kekuatan kita sebagai manusia, maka pada titik itulah kita bertawakal, menyerahkan sepenuhnya dan menerima ketentuan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah mencukupkan keperluannya. Bahwasanya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak 3. Saudaraku di mana saja berada, sebagai mukmin yang sempurna, kita harus menerima ketentuan Allah, berserah diri dan tawakal. Sesudah berusaha mencapai titik batas kemampuan akhir kita sebagai manusia, tidak boleh membiarkan ketentuan yang menimpa pada kita atau berserah diri sebelum adanya takdir usaha, atau sebelum kita berusaha sampai pada titik batas kemampuan yang ada pada kita sebagai manusia.
Saudaraku, di mana saja berada, dalam hal ini pernah terjadi seorang sahabat mendapat teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia membiarkan untanya di halaman rumah tanpa diikat terlebih dahulu. Al-Kisah, ketika ia datang kepada Nabi, beliau bertanya, "Naik apa engkau datang kemari?" Jawabnya, "Naik unta." Kata Nabi, "Di mana unta itu sekarang?" Jawabnya, "Unta itu saya biarkan di halaman dan saya telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jika hilang, itu adalah ketentuan Allah yang harus diterima. Dan jika masih ada, berarti itu ketentuannya pula. Maka kata Nabi, ikatlah dulu untamu itu, baru kemudian engkau menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah." Saudaraku, di mana saja berada, dengan dasar hadis tersebut di atas, kita sebagai umat Islam yang sepenuhnya beriman kepada ketentuan wajib menerima ketentuan ilahi itu. Sesudah kita berusaha menerima takdir usaha sampai titik batas kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Termasuk usaha yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu berdoa. Sebab doa itu pun juga termasuk takdir usaha batiniah. Tidak jarang manusia gagal dalam meraih apa yang menjadi cita-citanya hanya karena tidak mau usaha lahiriah. Sekali lagi, tidak mau usaha lahiriah dibarengi dengan usaha batiniah, yaitu berdoa. Syukur juga sholat malam dan lain sebagainya. Akhirnya, saudaraku semuanya, marilah kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat melaksanakan, sekali lagi dapat melaksanakan dan menerima segala ketentuan Allah dengan hati ikhlas tanpa adanya perasaan mangkel, perasaan dongkol, perasaan marah, perasaan berprasangka tidak baik kepada Allah yang telah menentukan semuanya itu, yaitu menentukan baik dan menentukan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.